Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Hendi selaku penyelenggara webinar diseminasi dari aksi nyata modul 1.4 penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai salah satu rangkaian kegiatan dari calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Surade. Juga tentunya Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat yang berkenan hadir secara virtual di siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat untuk kita semua dan tentunya menjadi kebaikan yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat semuanya, sebelum kita mulai, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya untuk semua, sehingga di siang hari yang cerah ini, di hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, kita dapat bersilaturahmi bersama secara virtual untuk bersama-sama menyimak webinar dari Pak Rohendi tentang diseminasi budaya positif. Salawat beserta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiatnya, dan tentunya kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal alamin. Untuk mengawali kegiatan webinar kali ini, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran pada kegiatan webinar kali ini. Untuk selanjutnya, mari kita simak bersama pemaparan materi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai aksi nyata modul 1.4 dari kegiatan calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Surade, yaitu Bapak Rohendi. Dipersilahkan Pak Rohendi. Terima kasih Pak Heru atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrul mursalin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat limpahannya kita dapat bersilaturahmi pada media Gumit ini. Salawat dan salam semoga kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu guru hebat, terima kasih atas menyediakan ataupun menyempatkan waktunya untuk hadir dalam modal luring ini dalam aksi nyata modul 1.4 penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Untuk kegiatan ini saya sampaikan dalam pemaparan materi, dan di sini bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu. Kita sharing saja, berbagi pengalaman, berbagi budaya positif, di mana nanti ada saring masukan ataupun berbagi informasi yang terbaru, yang terbaik dapat kita aplikasikan pada sekolah masing-masing. Baiklah, saya mulai saja untuk aksi nyata ini, di mana nyusun materi walaupun ya seadanya, semoga dapat mewakili materi pada modul 1.4 program guru penggerak tentang budaya positif. Kita masuk ke konsep inti budaya positif, di mana pada modul ini dipelajari beberapa item materi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru,
keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Insya Allah materi ini akan dipaparkan secara singkat dalam materi webinar kali ini. Yang pertama, kita sering mendengar pembelajaran yang terbaru katanya, di mana dalam berbagai webinar baik daring ataupun pelatihan-pelatihan sudah mulai dihembuskan ataupun digalakkan tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran ini merupakan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita merancang model ini sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita masing-masing, sehingga nanti tercapailah kodrat alam, kodrat zaman masing-masing peserta didik, di mana kita dapat menebalkan seluruh potensi yang ada dalam peserta didik tersebut. Berikutnya di sini ada miskonsepsi dalam teori kontrol, di mana kita sadar ataupun tanpa sadar terkadang seperti itulah yang terjadi di sekolah. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi biasanya kita yang berusaha mengontrol pembelajaran, ya, padahal kan sekarang sudah dikembangkan ataupun sudah berjalan, harusnya sudah berlangsung, di mana student center learning berpusat peserta didik. Yang kedua, ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat muatan karakter, di mana kita di kelas atau di sekolah biasanya sering mengkritik peserta didik kita ataupun supaya mereka merasa bersalah dalam, misalkan di sekolah ada kesiangan ataupun tidak menjalankan tugas, kita suka menjudgment biasanya, oh kamu seperti ini seperti itu, dan harapan kita dapat muatan karakter. Tapi ada miskonsepsi dalam pemahaman ini. Yang ketiga, ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi biasanya kan kita pada peserta kita suka memaksa mengerjakan sesuatu ataupun membuat tugas ataupun yang bermuatan penguatan di kelas harus seperti ini, seperti itu. Kita paksa mereka untuk melakukannya. Itulah beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol yang terjadi di sekolah. Kita sadar atau tidak, kita pasti pernah ataupun sering melakukannya. Berikutnya, di sini kita dihadapkan dalam perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di mana perkembangan ini ataupun paradigma ini harus kita rubah secara bertahap. Saya berikan contoh. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama untuk stimulus respon. Kalau yang teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang kedua, contohnya kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi di sini kita bisa lihat perbedaannya, bahwa setiap orang itu berbeda, punya potensi, punya sudut pandang yang berbeda dalam melihat sesuatu hal. Jadi kita harus pandai-pandai dalam penerapannya di sekolah. Tidak bisa kita memaksakan seluruh potensi peserta didik kita sama, tapi mereka punya potensinya masing-masing. Berikutnya ada disiplin positif. Nah, di sini ada disiplin, berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada
disiplin diri yang bertanggung jawab terhadap apa yang lakukannya berasal nilai-nilai yang diyakininya. Untuk definisi dari disiplin. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, ataupun hukuman. Kita garis bawahi yang disiplin positif ini. Bahwa kita harus dapat menguatkan potensi intrinsiknya ataupun disiplin positif dari dalam diri peserta didik masing-masing. Sehingga mereka melakukan semua kegiatan, semua hal yang mereka yakini itu tumbuh dari dirinya masing-masing. Jadi untuk ekstrinsiknya itu hanya sebagai penunjang saja. Jadi harus ada kemampuan disiplin positif yang tumbuh dari dalam diri masing-masing peserta didik. Di sini kita sebagai pendidik, tujuannya itu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini fungsi kita sebagai pendidik bahwa kita harus mampu menumbuhkan kesadaran diri dari masing-masing, di mana dalam penerapan contohnya motivasi dalam belajar, kemudian juga melaksanakan pembelajaran dengan penuh semangat, bertanggung jawab saat di kelas, dan seterusnya itu kita tumbuhkan dari dalam diri mereka masing-masing. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan. Contohnya kebajikan dari institusi ataupun organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Merupakan yang sedang digaungkan dalam pembelajaran kita, di mana memuat dan mampu menerapkan profil pelajar Pancasila. Yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan ada dari Ibo Primarius Program, nilai kebajikannya yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, aktivitas kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian dari keterampilan hidup atau life skill, yaitu nilai kebajikannya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi nilai-nilai ini yang harus kita tumbuhkan, harus kita munculkan, harus kita latih kepada peserta didik kita, sehingga mereka mampu menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di masyarakat. Lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar yang sama ataupun yang global. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Kira-kira, oh Bapak Ibu, apakah 5 poin ini apabila tidak kita punya satu, apakah kita sudah lengkap atau tidak? Seperti itu. Nanti di akhir kita terbaik bahan diskusinya. Ini kebutuhan dasar manusia ya yang harus kita miliki dan memang kita butuhkan. Ketika hilang satu akan berbeda rasanya karena tidak tercukupi kebutuhan kita semua ini. Berikutnya, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Tiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya pun sama, pasti kita ada hal yang kita yakini ataupun kita laksanakan dari motivasi ini. Karena sebagai manusia biasa, poin 1,
kita kenyamanan, ya. Kedua juga kadang-kadang kita mengharapkan sebuah imbang atau penghargaan orang lain. Dan juga kita juga perlu penghargaan dari diri sendiri atau dari orang lain tersebut. Oke, kita masuk ke perbandingan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman. Tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan. Bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Biasanya di sekolah itu sering terjadi hal-hal seperti ini. Di mana Bapak Ibu guru hebat kita bisa berrefleksi masing-masing, refleksi yang kita lakukan di sekolah apakah sudah sesuai, apakah hukuman yang kita berikan atau konsekuensi ataupun restitusi. Mungkin menurut saya mungkin kebanyakan yang hukuman ini ya, kebanyakan. Di mana kita ingin seperti ini, segera ada sanksinya dengan cepat. Tetapi kita lihat yang poin kedua, konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu monitor murid. Yang ketiga ada restitusi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, kolaboratif, menjaga murid untuk mencari solusi dari diri sendiri. Jadi hal yang kita laksanakan di sekolah tidak jauh dari 3 poin ini dalam pemberian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Berikutnya, contoh penerapan posisi kontrol guru. Misalkan, format pada bendera selama 1 jam. Itu pun pernah saya lakukan kepada peserta didik, ya. Ternyata kita sebagai seorang penghukum sering suruh olahraga, push up, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, memberitahu bahwa kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu, membuat rasa bersalah. Ini pun sering terjadi di sekolah, baik di jurusan ataupun di kelas. Kita pasti mengalami hal tersebut dari peserta didik kita. Biasanya 1 hari sekolah, 1 hari tidak, ataupun sering izin, ataupun izin pulang duluan, itu biasanya sering terjadi. Dan kadang kita juga pun bertanya, seperti apa kamu terus seperti ini, berulang-ulang mengecewakan Bapak Ibu kamu sendiri dan Bapak guru di sekolah. Contoh penerapan penghukum dan juga pembatasan bersalah. Nah, di sini yang dianjurkan, di mana kita diharapkan mampu berperan sebagai seorang manajer, di mana pengaplikasiannya tidak menjudgment atau menghukum ataupun menyalahkan anak secara langsung, bahwa kita harus coba menggali dulu, apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Jadi lebih mengena ke hati peserta didik kita, mereka lebih nyaman dan mereka dapat evaluasi diri mereka sehingga dapat diperbaiki untuk kedepannya. Nah, di sini masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Dan saya yakini, saya pun istilahnya sangat jarang melaksanakan keyakinan kelas ini. Mungkin Bapak Ibu yang lain sering, di mana kita biasanya membuat peraturan yang kita rancang sendiri ataupun sesuai dengan peraturan sekolah tanpa melibatkan peserta didik kita. Dan harus mulai bergeser, harus kita rubah bahwa kita harus menerapkan keyakinan kelas dalam mengoptimalkan potensi kelas kita. Oke, ini contoh keyakinan kelas yang
biasanya kita laksanakan. Yang pertama ada hadir tepat waktu, berdoa sebelum belajar, menjaga kebersihan kelas, jujur, dan belajar dengan bersungguh-sungguh. Nah, ini poin-poin ini harus muncul dari peserta didik kita. Seperti saya mencoba menerapkan di kelas 12 HP, di mana dijelaskan dulu kita perlu keyakinan kelas kita supaya dapat berjalan dengan baik saat pembelajarannya. Usulan itu keluar dari mereka mengusulkan poin-poin apa yang diusulkan, kemudian kita bersama-sama ditelaah, dieliminasi, dan pilih poin yang memang dapat kita laksanakan. Contohnya hadir tepat waktu, berdoa sebelum belajar, kebersihan kelas, dan lain-lain. Jadi harapannya ketika muncul dari mereka, itu mereka dapat dengan sendirinya dari intrinsik mereka bahwa ini aturan ataupun keyakinan yang saya buat dan saya harus mampu menepatinya ataupun melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Jadi mari kita mulai menerapkan ini untuk kelas kita masing-masing sehingga dapat bersama-sama menyelesaikan kelas yang aman, nyaman, dan diharapkan oleh peserta didik kita. Ini materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Yang pertama ada menstatement identitas, kedua apa dengan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Restitusi itu apa sih? Yaitu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru ataupun orang tua agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini contoh di poin 1 menstatement identitas, prinsip membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal menjadi dasar yang sukses. Kedua, perilaku tindakan yang salah. Dalam prinsip setiap perilaku memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali mengakui kebutuhan akan memiliki hubungan dengan peserta didik. Tiga, menanyakan keyakinan. Peserta didik akan diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengenai keyakinan dan tindakan yang salah. Jadi sini poinnya memunculkan motivasi secara intrinsik dari peserta didik kita. Jadi muncul dari mereka, insya Allah mereka akan lebih sadar lagi untuk melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Di sini dalam aksi nyata juga saya ada video, ada kasus tentang penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, Algi Peran Putra sehingga terlambat ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Ini saya coba buat videonya walaupun tidak sebagus. Kita coba lihat, mungkin nanti bisa jadi referensi ataupun nanti bisa, oh ini bisa memberikan saran kepada saya untuk memperbaiki dalam penerapan berikutnya. Tadi Bapak mendengar dari tiket rekomendasi tentang terlambat ya. Jangan kamu berapa kali kamu terlambat? Nomor itu kesalahan atau bukan? Jadi kita sudah mendengar pasti. Jadi kita ingin memperbaiki kesalahan tersebut dan untuk perbaikinya dan itu kita tadi bersama ya. Oke, kita terlambat alasannya. Tahu kelas apa yang sudah kamu langgar? Pak, sering terlambat pasti punya alasan. Langgar.
Apa yang Anda lakukan? Baik, dan memang sebagai akan dan masih Oke Bapak Ibu, itu contoh penerapan walaupun di videonya editnya belum profesional, terburu-buru jadi ada sedikit trouble. Pada intinya kita sebagai pendidik juga tidak bisa tadi menyalahkan mereka sekaligus, tapi kita langkah restitusi ini kita terapkan dalam penanganan permasalahan pada kelas kita masing-masing ataupun pelajaran kita masing-masing, sehingga mereka dapat kembali lagi memotivasi untuk belajar dan meraih impian yang mereka idam-idamkan untuk kebaikan mereka di masa yang akan datang. Ini untuk yang kedua saya lewat saja karena beda kasus. Kalau yang ini mah dicontek oleh temennya, terima untuk yang kesiangan. Itu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Sampai kepada moderator. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat semuanya, telah kita simak bersama pemaparan materi dari Pak Rohendi tentang budaya positif ya yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Surade. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang mungkin mau menanggapi atau memberikan saran atau sekedar sharing terkait dengan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Dipersilakan, mangga. Ya, Bu Lucy, mangga Bu Lucy. Ya, terima kasih Pak Heru. Pak Rohendi, ini mengenai budaya positif ya. Tadi ada peran kontrol seorang guru ya. Coba Pak bisa ditampilkan slide-nya. Ya, nggak apa-apa. Nah, jadi posisi kontrol seorang guru kan ada 5 ya, ada 5 posisi kontrol seorang guru. Menurut Bapak Ibu semua, yang posisi kontrol kita itu sebagai guru itu sudah pada tahap mana gitu. Kalau saya pribadi mungkin saya seringnya itu ada di posisi kontrol seorang pemantau dan seorang kadang-kadang seorang penghukum juga begitu. Untuk menerapkan posisi di manajer itu masih dalam tahap apa ya namanya, masih dalam tahap mencoba, dan mungkin juga pernah gitu dalam posisi tahap manajer, cuma sayanya tidak sadar gitu bahwa itu tuh tahap manajer gitu. Kalau Bapak Ibu sendiri bagaimana gitu? Ya, silakan mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya menanggapi apa yang disampaikan Bu Lucy. Kalau saya sendiri Bu, keseringannya mungkin yang nomor 3 dan 4. Sebagai pemantau juga sebagai satu lagi apa ya Pak Randy? Teman atau apa ya? Ya, betul. Ya. Mungkin kalau dulu-dulu memang seringnya kita ngehukum, kemudian membuat rasa bersalah kepada murid gitu. Tapi ternyata hal-hal seperti itu memang mungkin di satu waktu terkadang memang perlu, tapi semakin kesini gitu, seiring usia mungkin ya. Iya betul Pak. Seiring usia kita jadi semakin paham juga gitu ya dengan pendekatan ke siswa itu seperti apa gitu kan ya. Apalagi kita juga ternyata kan di rumah punya anak juga gitu. Iya betul.
Makin ke sini kita memposisikan diri sebagai pemantau, juga sebagai teman. Kadang-kadang mungkin sebagai manajer, cuman tadi seperti kata Bu Lucy bilang, terkadang kita tidak sadar bahwa kita itu tuh sedang sebagai manajer begitu. Ya, tapi betul. Sebagai penghukum juga, kalau memang diperlukan ya kenapa tidak? Karena kadang kan anak harus didisiplinkan dengan cara dihukum terkadang gitu, walaupun tidak selamanya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain dipersilakan, dari Bu Fitri, Pak Iwan, Bu Nunik, Pak Wandi, Pak Dede, Bu Reni atau yang lainnya, Bu Rani, dipersilakan. Mumpung waktunya masih leluasa. Pak Rohendi gimana Pak? Mungkin agak nge-freeze Pak Rohendi. Oh ada, oke. Iya Pak. Ya ada 2 tanggapan dari saya dengan Bu Lucy tadi ya. Oke, terima kasih Pak Heru. Oke ya, memang kita tanpa sadari 5 posisi ini pastilah pernah kita terapkan, tapi kita tanpa sadar bahwa itu masuk ke penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, atau sebagai teman, atau sebagai manajer. Tapi pada intinya, setelah kita memahami materi posisi kontrol guru ini, kita upayakan, kita harus bergeser, merubah paradigma tersebut. Kita diusahakan belajar untuk menjadi seorang manajer, sehingga strategi kita akan lebih nyaman lagi, lebih muncul lagi tadi motivasi intrinsiknya. Karena terkadang kalau kita hukum hanya saat itu saja, ataupun rasa bersalah ya mereka mengulangi lagi. Apabila belum adanya rasa sadar diri dari mereka bahwa itu memang tidak tepat untuk dilakukan. Jadi kita pacu supaya muncul motivasi dari dalam dirinya, dan kita upayakan kita menerapkan posisi sebagai seorang manajer. Seperti itu Pak Heru. Baik Pak Ro. Dari Bapak Ibu yang lainnya, mungkin silakan Bapak Ibu kalau ada tanggapan atau sekedar bertukar pikiran begitu, brainstorming, berbagi pengalaman, sharing terkait dengan budaya positif di lingkungan satuan pendidikan Bapak Ibu. Dan kalau saya boleh menambahkan, sebetulnya budaya positif yang dilakukan di sekolah ini juga tentunya berawal dari habit atau kebiasaan di rumah masing-masing ya Pak, yang dilakukan oleh para murid begitu. Ketika mereka di rumahnya terbiasa tertib begitu, dengan tatanan budaya di rumahnya masing-masing, maka di sekolah juga tidak akan terlalu sulit untuk menerapkan budaya positif tersebut. Ya, bagaimana Pak Rohendi? Ya Pak Heru, apabila rekan-rekan sudah bisa menerima ataupun atau gak ada yang perlu disusulkan lagi mah bisa kita akhiri gitu. Baik, kalau begitu Bapak Ibu ada lagi yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan atau masukan? Atau cukup? Bu Lucy, cukup? Cukup Pak, pemaparannya udah cukup jelas gitu Pak. Sekali ya, tadi ada videonya juga gitu, luar biasa Pak Rohendi ini. Kalau begitu Pak, sebelum diakhiri kita closing statement dari Pak Rohendi atau mungkin kesimpulan, dipersilahkan Pak Rohendi. Siapa? Terima kasih rekan-rekan sudah stay di sini. Untuk materi ini saya bisa mengambil kesimpulan tentang penerapan budaya positif sekolah. Jadi budaya ini memang tidak bisa muncul dengan secara tiba-tiba, perlu adanya koordinasi ataupun kolaborasi dari keluarga sekolah dalam penerapan di sekolah.
Sehingga budaya positif ini dapat mendukung berkembangnya potensi peserta didik kita, sehingga mereka dapat menjadi orang-orang yang berguna di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu kesimpulan yang telah disampaikan oleh Pak Rohendi. Tentunya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu dalam mengikuti webinar diseminasi budaya positif ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita doakan juga yang sedang menjalani rangkaian kegiatan CGP diberikan kelancaran tuntas sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup bersama dengan membacakan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika. Saya selaku ketua acara mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam pelaksanaan kegiatan kelas. Untuk sesi sekarang Bapak akan menyampaikan tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Biasanya kita mendengar ataupun sering menggunakan istilah peraturan kelas. Secara umum hampir sama, ya. Tapi kalau peraturan kelas itu dibuat oleh satu pihak saja, kadang pihak lain tinggal mengikutinya. Berbeda dengan keyakinan kelas, di mana kita yang merumuskan peraturan-peraturan tersebut dan kita meyakininya dan kita harus menerapkannya secara bersama-sama. Jadi ada peraturan sekolah kan namanya, dan peraturan kelas sekarang kita buat namanya keyakinan kelas. Oke, jadi itulah tentang keyakinan kelas yang harus kita buat, harus kita sepakati dan kita laksanakan secara bersama-sama. Oke, sekarang Bapak akan bagikan kertas ini, kertas warna ini. Orang nanti menuliskan peraturan keyakinan kelas yang mau kalian usulkan. Jadi kalian tulis, boleh pakai nama boleh. Nanti kalau sudah tulis, baru nanti ditempel ke kertas di mading tersebut. Ya, oke, bisa dipahami? Jadi sekarang Bapak akan bagikan kertas warna ini satu persatu. Ya, contohnya saling menghormati, baik teman ketika berpendapat. Contohnya silakan kalian tulis sendiri. Silakan bisa ditulis ya, boleh ditulis sekarang. Dan beri aja.
di dalam kelas. Perjuanganmu, cita-citamu tertulis indah dalam sejarah bangsamu, mendorong, membangkitkan dan memberi keteladanan. Terima kasih kami ucapkan atas semua jasa-jasa yang engkau berikan. Kami bangga satu nama, dialah Ki bagaikan sang mentari yang sinari ibu pertiwi. Kau juga bagai rembulan yang selalu menghangatkan Terima kasih kepada kalian yang sudah menuliskan keyakinan-keyakinannya masing-masing. Dan nilai ini itu ada nilai kebajikannya. Contoh, kalau kita misalkan gunakanlah dalam saat mengendarai motor, ada nilai kebajikannya mencintai atau menjaga keselamatan. Ini juga kalian ya membuat, misalkan jangan suka meminjam pulpen orang lain tanpa izin. Harus bilang dulu kalau meminjam sesuatu kepada kakak. Oke ya. Oke, ini saya bacakan ya. Yang pertama, harus saya mandai sama teman yang meminjam kursi motor. Oke, ini ya, yang satu bisa ya. Ini sepakat ini bisa. Jangan meminjam kursi motor lah. Kalau ini kan kita istilahnya hal yang harus di dalam kelas kita ya. Kita eliminasi ini. Selalu buang sampah pada tempatnya. Ya, itu bisa ya. Jadi kita yang kebajikan tadi mencintai atau menjaga kebersihan. Kemudian menyampaikan kebersihan kelas. Dan di masa dulu menjadi kelas juga sama ya. Kita yang ini sama eliminasi. Berikutnya, saling menghormati, tidak membandingkan antar murid atau teman. Ini sama dengan yang tadi ya. Dalam kelas tepat waktu dan aktivitas sampai kemudian berlangsung. Ini juga bisa ya. Dalam sektor. Oke. Kemudian kelas piket sama piket juga. Oke, jangan selalu mengambil pulpen atau barang milik orang lain. Bisa ya, kan ya? Oke. Berpakaian rapi, ya. Jangan sama piket. Ngobrol saat jam pelajaran. Nah, yang boleh egois. Oke, jelas kita.
Oke ya, ini apa keyakinan yang kita akan sepakati. Saya bacakan ya. Nanti udah sepakat kalian. Di sini ada tanda tangan bahwa kita sudah Sepakat. menikmati keyakinan kelas ini secara bersama-sama. Oke, saya bacakan ya. Yang pertama, harus saling menghargai sama teman. Oleh kebajikannya, kita harus saling menghormati ketika teman ada yang berbicara, jangan menedek ataupun dengan yang lainnya. Kita hargai teman semuanya, tidak membeda-beda siapapun itu. Dua, tiket ujian kebersihan kelas. Jadi laksanakanlah tugas piket dengan penuh tanggung jawab. Kelasnya bersih, aman dan nyaman. Datang tepat waktu dan aktif sama pembelajaran. Jadi kelasnya hanya duduk manis selesai, tapi silakan aktif sesuaikan kemampuannya, tampilkan, munculkan potensinya. Dan suka mengambil pulpen, juga bagus kan. Jadi jika kamu mau pinjam HP, bilang dulu orangnya, pinjam maupun harus izin dulu. Baru pakaian rapi, ya kalau pakaian rapi dimasukkan lengkap itu kan lebih elegan, lebih keren. Dan ngobrol saat jam pelajaran, guru siapapun yang di depan, siapapun yang lagi ngomong, kalian jangan ngobrol masing-masing. Menjawab terhadap tugas yang diberikan. Tugas hari Senin dibereskan, Jumat dibereskan. Jaga nilai disiplin dalam penempatan waktunya. Kalau kita biasa seperti itu disiplin waktu, mungkin misalkan kita sudah lulus kemudian job buat kue ini, target 2 hari selesai. Kita sudah konsisten dengan jadwal, buruk pelanggannya kabur, yang lain itu harus disepakati ya. Ini sholat tepat waktu, misalkan waktu sholat istirahat kedua zuhur, langsung berangkat semua jadi bareng-bareng. Oke, ini ya nilai-nilai keyakinan kelas yang kita sepakati. Sepakat semua? Sepakat. Di sini ke depan nanti dari sini untuk tantangan keyakinan kelas yang kita sepakati. Di sini ada berarti 8 ya, 8 keyakinan. Juanganmu, cita-citamu tertulis indah dalam sejarah bangsamu, mendorong, membangkitkan dan memberi
Ki Hajar Dewantara. Kau bagaikan sang mentari yang sinari ibu pertiwi. Kau juga bagai rembulan yang selalu menghangatkan, berikan kedamaian. Perjuanganmu, cita-citamu tertulis indah dalam sejarah bangsamu, mendorong, membangkitkan, dan memberi keteladanan. Terima kasih kami ucapkan atas semua jasa-jasa yang engkau berikan. Kami bangga satu nama, dialah Ki Hajar Dewantara. Kau bagaikan sang mentari yang sinari ibu pertiwi. Kau juga bagai rembulan yang selalu Kita menandakan di persetujuan bersama tentang penerapan keyakinan kelas di 12 SNAP ini, semoga dapat kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak terpaksa, tapi muncul dari dalam diri kalian sendiri bahwa saya harus melaksanakan keyakinan ini supaya kelasnya lebih tertib, lebih terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dari kelas 12 APHP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani dari kelas 12 APHP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alka dari kelas 12 APHP. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangat menyenangkan. Saya sangat senang sekali. Perasaan saya sangat senang sekali. Menurut saya, pembuatan keyakinan kelas sangatlah penting. Menurut saya, untuk pembuatan keyakinan kelas ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan kelas. Kenapa sangat penting? Dikarenakan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan juga kerjasama bagi penghuni kelas.
dapat menimbulkan sikap disiplin dan sikap toleransi antar teman.